Halo teman-teman sekalian, saat ini saya akan mereview 7 Dashcam Pro Plus dengan resolusi 2,7K Ultra HD video dengan app enable, 2 channel recording, built-in Wi-Fi dan GPS ya teman-teman. Di kesempatan ini saya akan langsung memasang 7 hardware kit ini ya teman-teman, yang langsung diambil dari power mobil gitu. Jadi 24 jam non-stop untuk memantau keadaan mobil Anda di saat parking ya. Saat kesenggol dia langsung menyala gitu teman-teman ya. Ini hardware kitnya. Ini yang akan mencari power untuk di mobil. Hanya orang-orang yang profesional atau yang sudah tahu di perangkat mobil dan disuntik untuk powernya on terus. Bila Anda tidak mau menggunakan ini, Anda bisa juga menggunakan power bank. Saat parking Anda colok aja terus gitu ya teman-teman. Oke, ini hardware kitnya dan kita lihat ya. 7 tipe A500S strip 1 ya teman-teman tuh. Oke, kita lihat isinya apa aja. Kita buka. Dan ini saya akan memasang kameranya di mobil lawas lah ya. Kalau mobil-mobil baru ya bisa juga yang tidak dilengkapi ADAS itu ya. ADAS itu buat intelijen pas drivingnya, driving system. Oke, ini dusnya kita coba lihat. Dan ini apa ya teman-teman? Oke teman-teman, ini seperti ada double tip ya. Ini yang kecil-kecilnya dulu ya. Kita dapat double tip. Ini yang gedenya buat nempel di kaca. Sebelum nempel ini, supaya kaca film Anda tidak rusak, Anda tempel ini dulu nih. Ini ada cadangannya. Mungkin Anda ganti mobil, mobilnya dijual, Anda tinggal cabut, tempel lagi. Jadi ini jangan dibuang ya teman-teman. Ya, saya ingatkan lagi, untuk dashcam yang sudah built-in GPS, ya di kaca film Anda 80% atau di atas 70%, ya jangan harap GPS-nya dapat. Biasanya keblok sama kaca film ya, teman-teman ya. Oke, ini dia 7-nya, tuh A500S. Kotak ini, dan ini buat kamera belakangnya. Oh, mungkin double tip ini yang dikasih untuk cadangan ya. Ini untuk yang belakang. Untuk kualitas pasti udah oke. Nah, ini untuk congkelannya ya teman-teman. Ini saya buka ya biar Anda jelas ya. Ini untuk congkel buat masukin kabel-kabel di sisi arah ke belakang ataupun ke dashboard, itu bisa dicongkel, masukin, selipin kabel-kabel ini teman. Ini kabelnya kurang lebih ini mau hampir berapa ya, 3 atau 5 meter ya, saya tidak lihat, tapi sampai ke belakang. Dan ini colokannya untuk liter USB. Jadi kalau yang sudah punya bisa colok. Ya, ini powernya dia cuma 5 volt. Dan ini untuk nempel ke kaca sebelum dipasang. Ingat ya, sebelum pasang Anda lihat dulu di sini ada bagiannya atas dan bawah. Jadi harus tahu ya, tinggal slip gitu ya. Ini tuh ya, yang ada coak dikit nih di atas mungkin ya. Jadi ini tempel, ini masuk udah. Jadi arahnya begini nih teman-teman. Ini tombol-tombolnya. Ini saya akan buka. Tuh, layarnya segini. Oke, ini yang kabel power yang harus ke liter. Kalau Anda punya hardware kitnya, sini ini udah nggak dipakai teman-teman. 2 ini nggak dipakai, ya sudah tidak digunakan. Tinggal pakai menggunakan ini aja hardware kit. Dan ini kabelnya, ini sepertinya ya ada 4-5 meter ya teman untuk ke belakang. Sorry tadi tidak melihat, ternyata ini. Bila Anda tidak suntik ke power mobilnya, Anda bisa menggunakan ini.
tapi tidak 24 jam. Ya, enak kan dipasang ini ya teman-teman ya. Nah ini dia. Ini untuk kamera ke belakang ya teman-teman. Tuh tinggal colok ini, pasang. Oh ini ada lambang panahnya ya teman-teman. Tinggal pasang begini sudah tuh jadi gitu teman. Dan bila Anda ingin beli yang lengkap tinggal ini ya, beli yang lengkap aja, jangan terpisah. Nah, ini buat kamera belakangnya. Dan ini kita coba on ya. Ya teman-teman, ini belum dilengkapi memori ya. Memorinya beli sendiri. Ini belum terpasang memori juga. Ini buat powernya. Sebelum colok ini kita colok dulu powernya. Dan begini hasilnya. Tuh, sudah on. 70 Mei. Ini tampilan pertama pasti on kan. Kameranya ada pemilihan untuk bahasa. Anda bisa pilih bahasanya lewat tombol ini ya, 1 2 3 4 ini tombol. Ini tombol tengah untuk sleep mode gitu ya temen ya. Menghilangkan apa layarnya gini. Ya. Oke, kita tekan 70 Mei. Oke. Oh, dia ada tandanya ya. Bila hijau dia record, biru standby, merah itu error. Jadi ada bagian lampu di sini untuk memberi informasi tentang keadaan kamera ini, atau record ataupun dia berhenti ataupun error gitu ya teman-teman ya. Oke, press turn on screen untuk ini ya, on screen-nya ya. Oke. Di sini dijelaskan untuk hold, untuk turn off gitu ya teman ya. Sama aja sih ya. Untuk menyalakan bisa tahan lagi ini. Oke, ini untuk waktu dan tanggal nanti kita setting dulu. Oke, ini untuk mendownload aplikasinya 70 Mei app ya. Oke. Karena di dalam ini tidak ada memori ya, jadi tandanya warna merah. Nanti kita insert memori. Ini warna merah berarti memorinya error ataupun kosong ya, kita isi. Harusnya dipasang memori 128 GB untuk 24 jam parking surveillance gitu teman-teman ya. Oke, ini dipasang dulu. Ini untuk coba-coba aja ya. Kita lihat sudah di insert. Oke. Dia pasti minta format. Sebelum digunakan. Oke, sudah hijau. Sebelum kita gunakan, kita harus tes dulu. Oke, switch to front facing recording. Ini yang di bagian kamera belakangnya teman-teman ya. Oke. Kita coba ya. Kita tes emergency recordingnya dulu, apakah normal gitu untuk di memorinya. Biasanya kalau di sini emergency video recordingnya error atau damage, berarti memorinya ada masalah. Oke. Recording complete ya. Ini entry untuk album ya. Video shop. Oke, yes, kita ngebuat album dia. Backup kamera video. Oke, kita coba. Oh, ini ada backup kamera video gitu buat di album. From kamera video. Oke, kita ini aja. Di sini ada hasilnya ya teman ya. Kita bisa lihat ya. Nih. Ini hasilnya. Oke. Nah, kita back lagi untuk lihat hasil manual. Enaknya sih melihatnya lewat handphone ya. Layarnya besar gitu. Ini udah cukup kok. Bisa ngecek kita apakah terdetek gitu. Ini ada ini ya untuk kecepatannya dan GPS-nya. Karena di dalam tidak ada ya temen ya untuk tanggal dan waktu. Oke, saya back. Nanti aja buangnya, nanti format sekalian. Oke, kita back lagi. Ini ada setting ya. Ini ada setting buat kameranya teman-teman. Kelihatan ya, emergency parkingnya Anda bisa setting mau high sensitive, medium, low gitu ya, atau off gitu ya teman-teman. Bisa Anda pilih. Untuk parking surveillernya Anda bisa aktifkan ataupun
harus dicek dulu ya kabelnya dia untuk deteksi katanya ya. Karena dia harus pasang dulu hardware kitnya baru bisa kedetek ini teman-teman ya. Karena ini belum terpasang nggak bisa dong kayak gitu ya. Oke, tapi ini ada timeline recordingnya ya, recording durationnya, video storage-nya mau high compression ratio atau low, itu bisa dipilih teman-teman ya. Video resolusinya Anda tinggal pilih, atau paling tinggi di sini 2592 kali 1944 ya. Paling rendahnya di 1920 kali 1440 gitu teman. Oke, kita yang gede aja, nanti mau diisi dengan memori 128 gitu. Refresh rate-nya ini tinggal Anda ini 60 ya, biasa standar 60 ya. Ya, ini standar aja di 60. Jadi nggak terlalu patah-patah banget gitu. HDR, ini mau on atau off? Ya, on aja. Speed untuk kecepatan ya, GPS gitu ya teman-teman. Bisa di on atau off gitu. Oke, logonya ini. Oh, pas lagi on gitu. Ya on aja lah, nggak apa-apa. Oke, setelah itu beres semua. Kesenggol langsung ya teman ya. Kamera ini sudah dilengkapi dengan ADAS ya. Jadi aman ya pas Anda untuk menyetir, pindah jalur atau ada mobil ya, dan di depan ya untuk menjaga jarak. Sistem ini sih aman pas lagi ya Anda kalau perjalanan jauh itu ngantuk, macet, ya itu kepake banget ya teman-teman ya. Oke, saya akan download dengan aplikasi 7 May. Kita coba cek, kita daftar dulu dengan email. Setelah itu kita device cari dulu, cek sistem setting. Oh iya, di setting saya belum kasih tahu, di sini ada WiFi hotspot, power on setting ya, untuk WiFi-nya gitu. Pas lagi on mau di onin aja ya, audio recordingnya mau di on atau off untuk pembicaraan di dalam mobil gitu teman-teman. Ya, ini ADAS-nya Anda mau aktifkan atau tidak, tinggal Anda setting nanti. Itu ya teman-teman, bisa setting lewat handphone juga gitu. Oke, ini screen time mau berapa atau nyala terus gitu teman-teman. Ya, nanti kita tes lah. Ada height untuk speakernya, height, medium, low supaya kedengeran gitu. Ya, auto wheel stopper ya, menyala 10 menit atau 20 menit setelah berhenti gitu ya. Oke, system time tinggal Anda setting, biasanya otomatis ya setelah connect handphone biasanya, tapi kita coba deh. Udah, setelah ini selesai untuk format waktu, tanggal dan tahun ya. Di sini masih banyak menunya ya teman-teman ya. Oke, kita back. Cuman itu aja teman-teman. Yang penting WiFi hotspotnya di sini ada passwordnya masing-masing ya teman-teman ya. Di sini keluarnya apa, mungkin nanti bisa diganti. Kita keluar, kita klik aja sesuai dengan password yang keluar ya. Ini nggak pengaruh sih, karena untuk memantau saja ya. Oke, sudah terhubung. Kita back. Oke, tunggu berapa saat dia akan synchronize. Oh, jadi harus ada konfigurasi ya. Jadi tidak sembarangan langsung connect aja gitu teman. Tuh teman. Ya, Anda lihat. Nah ya. Anda bisa tag foto di sini. Bisa diambil album, bisa Anda simpen gitu ya teman ya. Bisa dilihat gitu. Oke, ini ada informasi app connect kayak gitu ya. Oke, kita coba cek dan aplikasi yang sudah terhubung. Ini device-nya ya. Kita bisa setting lagi di sini teman-teman, lebih komplit, lengkap di sini teman-teman. Sama saja sih, cuman ini lebih lengkap. Banyak settingannya, tidak perlu saya sebut. Nah, di sini juga ada firmware upgrade-nya, Anda bisa upgrade langsung ya.
Jadi bisa, kenapa internasional? Anda bisa upgrade terus nanti. Kalau dia pakai bahasa Indonesia, nanti upgrade-nya susah gitu teman. Oke, ini masuk ya. Ini buat synchronize dia teman. Tuh langsung otomatis kan teman-teman, nggak perlu setting capek-capek ini. Tuh bulan 8 di perekaman sekarang tanggal 19 ya teman-teman ya, untuk volumenya semua sudah ada di sini. Passwordnya tinggal Anda mau ganti ya sembarang aja gitu teman-teman, terserah Anda gitu. Oke, di sini banyak menunya. Oke teman-teman, yang paling penting nanti saya akan menggantikan Yi dashcam yang ada di mobil saya. Sudah digunakan selama ya hampir 5 tahun, aman-aman aja. Cuman karena baterainya sudah drop, itu bisa diganti. Kenapa? Kalau baterainya drop itu tiba-tiba putus langsung begitu, dia langsung mati teman-teman. Jadi nggak safety lagi. Misalnya Anda ketabrak, tiba-tiba power di mobil down, semua akinya jebol, dia masih ada tersimpan power, dia akan ngerekod terus. Itu safety-nya teman-teman. Bila baterainya sudah drop, ya pas tabrakan atau apa ya, dia akan langsung tidak merekam lagi hasil akhirnya teman-teman. Begitu teman-teman untuk kegunaan di dashcam mobil ini ya. Oke teman-teman, nanti kita akan lihat hasil pemasangannya. Gampang kok teman-teman, tinggal kita ceklik-ceklik. Oke teman-teman. Oke teman-teman, ini Yi dashcam yang sudah menemani saya selama hampir 5 tahun. Dan sekarang waktunya dia pensiun karena sudah ada 7th May yang baru. Ini akan saya pasang dan ini akan saya copot. Selama 4 atau 5 tahun banyak kejadian yang direkam sama Yi dash ini, sangat membantu untuk bukti-bukti kecelakaan di jalan, disenggol, kita ada bukti. Jadi untuk di jalan kita tidak perlu banyak bacot atau banyak bicara ya. Intinya ada bukti, kita bisa melihatkan bahwa siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetap di jalan kita harus berhati-hati teman. Oke teman-teman, ini akan saya copot. Sebelum saya copot yang lama, kita ukur dulu ya. Untuk 7th May ini kita nyalakan dulu, sesudah dicaskan kita nyalakan. Sudutnya enaknya pasangnya di mana? Kita nyalakan dulu ya. Sudah nyala. Oke, kita paskan dulu. Enaknya di mana gitu teman. Start recording emergency video. Ya bisa diarahkan dulu, kita tes dulu ya. Pasnya harus di tengah-tengah gitu ya teman ya. Enaknya di tengah-tengah, kiri kanan sudah dapat angle-nya. Baru kita tempel dengan plastik yang sudah dikasih seperti tadi, supaya kaca filmnya tidak rusak ini teman nih. Plastik kita tempel, sudah pas ya. Sorry, fokusnya sudah pas. Baru kita tempel gitu ya teman-teman ya. Oke, kita coba. Seperti ini sudah dipasang, ada garis putihnya. Tinggal kita lepaskan ini, double tip ya. Lepaskan dulu. Double tip. Ingat yang bagian ada kayak somplak di sini ya. Kan padat nih, penuh maksudnya. Di bagian atas nih. Ini supaya buat ngeklip ya. Ya, paskan ya di titiknya, tidak akan salah lagi teman-teman. Oke. Nah. Ya, sudah pas kan teman? Sudah pas. Barulah kamera ini kita tinggal klip. Oke, selesai sudah. Langkah pertama sudah selesai. Nah, kita nyalakan. Oke. Low battery. Please connect charging cable. Ini pasti sudah pas. Turning off. Oke, kita pakai power yang punya si Yi aja ya. Yi kita pasang dulu. Kabelnya kan sama nih. Nah, cuman hadapnya beda nih. Tetap kabelnya kita harus ganti yang baru. Tuh.
Tuh teman-teman, pas kan? Kiri dan kanannya sudah pas ya. Nah, untuk ini tinggal kita naik turun. Nah, ya, pas gini. Nggak mungkin kan sampai atas, ya, pas segini. Ya, makin kita pasin gini, ya, makin lebar dapatnya. Langkah pertama. Oke, langkah selanjutnya kita pasang kamera belakang. Oke teman-teman, sebelum kita rapikan kabel, sebaiknya kita pasang kamera belakang. Ini kabelnya kan lumayan panjang nih. Ya, ini kita copot untuk memonitor di bagian kamera belakang ya. Ya teman-teman. Kita cabut dulu. Kenapa? Supaya kita bisa lihat kamera belakang itu. Sebelumnya adasnya kita harus matiin dulu supaya tidak mengganggu ya teman-teman ya. Ini kamera belakang ya. Jadi tadi saya cek di aplikasi handphone tidak bisa lihat kamera belakang, sementara pakai monitor ini ya teman-teman ya. Jadi mempermudah aja. Mungkin aplikasinya belum ada menampilkan untuk switch di kamera belakang lewat aplikasi gitu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa ya, pas nyambung kameranya harus sesuai dengan ini ya, panah ya tuh. Oke, jangan asal colok, nanti rusak gitu teman. Ada panahnya ya. Oke, saya akan bawa ke belakang ya teman-teman. Di belakang juga saya masang dashcam karena dulunya tidak ada yang bisa depan belakang, otomatis saya menambah si Mi dashcam. Sekarang saya akan lepas ini. Sudah tidak terpakai lagi. Ini ada plastik, jadi tidak merusak kaca film gitu teman ya. Oke, mantap. Seperti ini teman-teman, bila tidak digunakan lagi kita bisa copot tuh. Jadi tidak merusak kaca film ya teman-teman tuh. Dan sudah terlepas. Oke, teman-teman bisa sesuaikan untuk seperti ini ya monitornya ya. Nah, kelihatan? Ini pas tengah begini teman, jangan terlalu tinggi ya, pas ini. Ya kalau terlalu tinggi nanti untuk buka lampunya kalau ada terjadi masalah repot ini di sini. Jadi ini ada cover ataupun yang nggak punya nggak masalah gitu. Ya tinggal pas di sini, ini tengah-tengahnya kamera ya. Nah, dan ditempel stikernya, jangan lupa ya, tempel stiker yang transparan biar aman. Pastikan dulu arahnya pas di mana nih. Ini kan tengah nih ya. Saya coba lihat, jangan sampai kena defoggernya. Kalau kena defoggernya jadi terhalang ya. Nah, pas di atas ini. Ya segini teman. Jadi kalau ini kita putar ke bawah dikit juga masih aman. Itu teman. Oke teman-teman, kita pasang. Jadi ada setengah di situ. Ya pas di sini ya. Nih ada jaraknya. Kita pasang. Kameranya di tengah ya tadi ya. Ya diukur lagi. Oke, pas di sini. Ya. Jadi ini masih bisa ditarik. Ya. Jadi kalau salah kan Anda bisa pindahkan gitu. Oke. Sudah dipasang nih, ada tandanya tuh, ada garis putih seperti yang di depan. Teman-teman sudah pasang plastik ini ya, sudah pas. Pastikan nggak kena defoggernya nih, Anda lihat tuh. Kalau ini kena defoggernya kan nanti ada gini nih teman, merusak pemandangan gitu. Atau kameranya yang belakang nggak bisa kelihatan apa-apa. Jadi pas begini ya teman ya. Nah, Start recording emergency video. selesai, kita tinggal lepas tempelannya ini. Kita tempel gitu teman. Selesai kan teman? Ya teman-teman, untuk kabelnya tinggal kita selipin di sini ya. Selipin pelan-pelan lihat di sini teman. Sama seperti ini sampai ke sana ya.
Untuk kabelnya gampang ya, kalau sudah masuk nih pakai alat ini aja, alat bawaannya tinggal kita gini aja tuh. Masuk dia teman-teman. Pelan-pelan masuk ya. Kita dorong aja gitu teman ya. Selipin aja sini. Ya teman-teman, untuk kabelnya kalian bisa selipin lewat samping seperti ini. Sudah rapi ya sampai ke depan. Dari sebelah sana masuk lewat samping sini ya. Tinggal kita selipin. Ini ada di dalam ini teman. Ini kalau dibuka, ini kan bisa dibuka kabel. Jadi kita tarik aja bisa. Nah, seperti ini kabel lebihnya tuh di dalam ini. Tinggal kita selipin masuk dan buka pilar ini, dimasukin aja gitu. Hampir semua mobil sama ya. Terus untuk dari power masuk biasa dari sini. Terus ke bawah, ke dekat fuse gitu ya teman-teman ya. Ya, jadi perlu bongkar ini. Bagi kalian yang ingin memasang dengan rapih, tidak kelihatan seperti ini teman-teman ya. Oke teman-teman. Dan di sini tempat fuse-nya ya teman-teman ya. Jadi kalian harus punya test pen yang seperti ini. Ini yang ke ground ya. Ground kan pastinya hitam. Ini ground sudah saya pasang di dalam sini nih teman. Ini baut sini ya. Sudah saya, karena ini sudah saya copot ya. Ini nggak bisa copot nih teman-teman. Ini khusus Livina. Ini bisa copot. Jadi gampang ya. Kalau ini tidak ada apa-apa. Sebentar. Ini kan bisa copot. Ini saya kasih tahu untuk hard kitnya sudah dimasukin ini, nih sudah dimasukin ke dalam di sini. Sudah saya rapikan. Ya. Nah, seperti ini sudah saya rapikan dengan masuk ke pilar sini ya, tembus ya. Dan di sini saya sudah ikat dengan kabel tis, sudah aman. Dan ini groundnya sudah saya baut. Kalau tidak ada baut sendiri ya, cari baut. Nah, ini kabel VCC dan ACC nya di sini ya. Tinggal kita cari jalurnya gitu teman-teman. Bentar, saya rapikan dulu ini biar enak ya kita cari ya. Oke teman-teman, harus siapin kunci kontak ya, kunci kontak mobil untuk mengetes di kabel untuk VCC nya. Saat on dia nyala gitu ya, saat mati di ACC nya nyala. Jadi kita harus cari dua jalur itu ya teman-teman. Oke, ini harus ke ground dulu, nempelkan ke ground. Saya nempelnya ke bawah ground, dan ini cari jalurnya seperti ini. Ini kan kita lihat groundnya bekerja nggak di sini. Nah, oke. Ini saat tidak aktif. Saat tidak aktif ada di sini nih teman nih. Kita lihat nih. Ini bagian atasnya. Oke, saya ulangi lagi, ini bagian atasnya kita tusuk dan menyala. Kita tusuk lagi bawah. Oke, dan sudah terlihat ya di sini saat mobil off, di sini yang nyala ya teman-teman, yang lain nggak nyala, berarti ini ada powernya di sini. Kalau dilihat dari skemanya di sini tuh sebelahnya heater set gitu ya teman ya. Oke, ini kita cabut
untuk di ACC-nya, untuk saat parking surveyornya aktif gitu. Tarik dulu. Nah, ini udah tarik. Ingat, fuse-nya jangan diganti-ganti ya. Kita cek di sini. Nah, di sini on ya, berarti powernya berasal dari bawah sini. Di sini atasnya kosong. Nah, di ACC ini kita sambungkan dulu. Yang atas ya kosong ya. Powernya kan di bawah. Saat mobil mati, berarti dia harus di atas. Terjadi konslet atau apa, fuse-nya yang putus. Jangan di sini, nanti dia nggak bisa konslet gitu teman-teman. Oke, kita pasang. Nah, sudah di ini pasang. Jadi untuk ACC-nya di sini, ini buat parking surveyornya, supaya saat shutdown ataupun mobilnya off, ini tetap berfungsi ya. Nanti kita bisa cek. Oke, lihat aplikasi, dia akan menyala saat mobil aktif itu teman-teman. Nah, sekarang Anda lihat kita tes ini kan mati ya, mati. Nah, oke, di sini sudah terlihat untuk kunci kontak on-nya. Nah, ini bisa washer, nih bisa washer motor, meter. Ingat, jangan sampai Anda salah ya. Oke, saya kontak on dulu. Tuh kan, saya masukin kontak on, nyalakan, on saja. Kita cek lagi powernya. Tuh nyala ya di sini ya. Dan nyala. Oke, kita cabut yang di sini nih. Saat nyala tidak terganggu. Tidak terganggu yang lain, kita harus cabut dulu ini. Buat PCC. Kebalik ya. Oke, sudah cabut, kita tes lagi teman-teman. Ini saat on kita cek, ini nggak menyala ya. Kita coba atas. Nah, atas berarti powernya yang atas ya nih. Ini power bawah kosong ya. Nah, jadi power bawah kosong, kita perlu pasang yang di bawah ya, jangan di atas, supaya kalau alatnya terjadi masalah konslet, fuse-nya yang putus ya. Oke, sudah rapi. Ini arah ke bawah. Ingat, yang hitam itu ke ground, ke body. Ini nggak perlu saya tunjukkan ya. Oke, ini masuk. Perlu agak panjang ya. Nah, tuh nyala tuh, udah bunyi. Bisa digunakan itu teman. Ini harus agak dipanjangin supaya masuk. Nah, oke. Nah, sudah masuk ya teman-teman. Oke. Nah. Ingat, kabel-kabel yang sisa ini jangan sampai tersentuh yang lain. Sudah yakin kosong, bagus. Ini yang buat pencabut fuse kita balikan dulu. Oke teman-teman, kita pastikan sudah normal. Kita coba colok ini power, kita nyalakan. Dan sudah menyala ya teman-teman ya. Nah, dan saat Anda memandikan mobil, dia juga akan mati tuh. Tetapi untuk security parking surveyornya dia nyala karena diambil power dari sini yang on terus ya. Nanti kita tes ya. Lewat aplikasi harusnya terdetek gitu teman-teman ya.
Jadi kita harus punya alat test pen untuk ground, jadi mengetes gitu. Nah, oke, setelah selesai kita rapikan. Tuh teman-teman, kita mulai pengetesan. Ini khusus di mobil Grand Livina ya teman-teman ya. Halo pencinta Livina. Ya teman-teman, setelah semua sudah terpasang, hardware kitnya sudah terpasang, untuk parking surveillance-nya sudah bisa diaktifkan, bisa low, bisa high. Kita coba high dan bisa tuh, bisa low. Karena dibaca ya, tuh, sudah aktif. Nanti kita akan tes, ADAS-nya kita aktifkan. Oke, semua kita tes driving. Let's go teman-teman. Untuk 70 Mei, feature yang disematkan itu sangat canggih ya. Di saat kita macet seperti ini atau lampu merah, kita tidak sengaja bermain gadget dan lupa melihat ke depan. Nah, mobil depan sudah laju. Vehicle ahead motion detected. Alat ini memberikan informasi bahwa di depan sudah berjalan, itu motion detect. Dan kita pindah jalur juga. Itu kan ada garis batas putih, itu kelihatan ya. Nah, itu alat ini memberikan informasi Anda berpindah jalur. Biasanya berguna di saat Anda di jalan tol ya, dengan kecepatan tinggi, mungkin malam ngantuk, tiba-tiba Anda pindah jalur tidak sadar. Alat ini akan memberikan notif di saat Anda berpindah jalur. Di lampu merah ini, nah, lampu hijau, nah, berjalan. Vehicle ahead motion detected. Jadi menyadarkan kita bahwa mobil depan sudah berjalan. Tetapi kalau Anda di paling depan lampu merah, tiba-tiba lampu hijau, kamu masih tidak sadar ya, alat ini nggak bisa memberikan informasi karena tidak ada terdetek gitu. Misalnya tadi kecepatan 40 ya, nah, ini kan akan memberikan informasi. Attention to the vehicle ahead. Nah, Attention to the vehicle ada warning, ahead. jangan terlalu dekat gitu ya teman-teman ya. Gitu. Ini harus di atas kecepatan 40 ya. 40 itu pasti udah ada informasi warning. Kalau di bawah 40 itu jarang. Nah, seperti saya nih, bila masih ada garisnya kita berpindah gini, dia ada kasih informasi itu. Lane departure. Kalau kosong begini, tidak ada garis, Attention to the vehicle ahead. tidak kasih info teman ya. Oke teman-teman, demikian review 70 Mei Pro Plus ini. Dari unboxing sampai penginstalan, perakitan ya. Bila Anda terbantu dengan video ini, Anda bisa subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.